Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salesya Marifatul Hasanah, NPM 20430074, kelas A, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal-soal UAS pemrosesan data terdistribusi. Baiklah, langsung saja kita membahas soal yang pertama, yaitu tentang teknik pengolahan data. Ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian, kelebihan, dan kekurangannya. Pengertian, sistem informasi sentralisasi atau SI terpusat merupakan sistem yang menetapkan data informasi terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Sistem informasi desentralisasi atau SI terdistribusi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Setiap sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem informasi sentralisasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yaitu efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Semua data terkait disimpan secara bersama-sama, mengurangi duplikasi dan meningkatkan keamanan. Duplikasi fungsi dan fasilitas yang diminimalkan pada gilirannya mengurangi biaya. Kekurangannya yaitu dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, biaya pengembangan yang rendah, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat. Keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup berisiko. Kelebihan dan kekurangan dari sistem informasi desentralisasi atau SI terdistribusi. Keuntungannya atau kelebihannya yaitu desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif, pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya, harus ada fasilitas fisik atau personil terlatih dalam setiap divisi atau departemen. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Melaju ke soal yang nomor 2, yaitu pengaruh distribusi dari suatu organisasi serta kelebihan dan kekurangan dalam pengolahan data terdistribusi. Macam-macam pengaruh pemrosesan data terdistribusi pada organisasi, salah satunya yaitu Departemen Pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup tepat. Departemen Pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Manajer departemen harus mampu dalam menggunakan komputer yang sekarang mudah tersedia bagi mereka.
Keterlibatan top manajemen penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh pemrosesan data terdistribusi. Kelebihan dan kekurangannya. Kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer server menjadi seimbang. Alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain, sistem lain dalam basis data terdistribusi. Alasan organisasi atau otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Soal yang nomor 3. Sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan dan berikan contohnya. Pengertian dari sistem pengolahan yang terdistribusi. Suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Kedua, sistem pengolahan yang tidak terintegrasi. Pemrosesan atau pengolahan data terdistribusi sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen-departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara independen. Contohnya, Deepface Facebook, rekomendasi e-commerce, asisten virtual. Alasannya, agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri, tidak umum. Namun, mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lain. Soal yang nomor 4. Sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai pada end user. Pemakai end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu oleh komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer, para profesional, atau staf kantor pusat.
Pemrosesan data terdistribusi ini memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi pemakainya. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan, di antaranya yaitu teknik database. Menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Jaringan komputer, menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Struktur jaringan yang fleksibel memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menambah node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Kontrol saluran yang standar, kriptografi, keamanan, menggunakan teknik keamanan yang ketat jika diperlukan. Bahasa tingkat tinggi, khususnya bagi user yang mencapai fleksibilitas maksimum dapat mengakses data dan produktivitas maksimum dalam pengembangan aplikasi. Strategi, mengembangkan strategi pengolahan data termasuk di dalamnya 3 substrategi, yaitu administrasi sistem terdistribusi, administrasi data terdistribusi, administrasi jaringan. Cukup itu saja yang dapat saya jelaskan dari persoalan-persoalan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.